Halo, selamat pagi Sobat PTPP. Selamat datang di Digin PTPP, Dialog Interaktif Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan episode pertama. Jadi Digin PTPP ini adalah tempat kita membahas seputar Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dan juga isu-isu terkait dengan pengadaan tanah di Indonesia. Nah, Sobat PTPP juga dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah. Saya Enda Dewi Cahyani akan menemani teman-teman semua dalam podcast kali ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting bagi kita semua, yaitu terkait Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, di mana kita juga akan mengupas tuntas salah satu kegiatan di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan tentunya. Dan untuk itu kita telah mengundang narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Nurholis SIPMT. Selamat datang Pak Nurholis. Terima kasih Benda. Halo Sobat PTPP. Iya, gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih nih udah diundang di episode pertama lagi. Kita yang makasih Pak ini. Kedatangan narasumber yang luar biasa sekali ya. Jadi Pak Nurholis ini adalah Kepala Subdirektorat di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Juga Pak Nurholis pastinya sudah sangat mahir dan juga sangat sering terjun ke lapangan ya terkait kegiatan penilaian tanah dan ekonomi pertanahan ini. Dan pastinya Sobat PTPP juga sangat penasaran nih Pak. Kita langsung mulai saja perbincangan menarik kita Pak, yaitu terkait dengan tugas pokok dan fungsi baru nih Pak di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. Apa aja sih Pak? Gini Mbak Enda, ya seperti kita ketahui kan di Dirjen PT PP itu sekarang ada Direktorat Teknis 3 ya. Iya, Benda, betul. Ya. Jadi yang pertama ada Direktorat Bina Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah. Nah itu juga ada yang baru tuh, Benda, ada pencadangan tanah. Nanti mungkin di next episode bisa digali juga ya. Iya, bisa. Terus yang kedua ada Direktorat Teknis tuh Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Nah ada pengembangan juga tuh baru tuh, itu juga menarik teman-teman semua. Nah yang terakhir memang di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. Nah ada, dulu kita hanya kenal Direktorat Penilaian Tanah ya, sekarang ada Ekonomi Pertanahan. Nah mungkin hari ini bisa kita ngobrol lah santai terkait ekonomi pertanahan gitu ya Mbak Endah ya. Iya, pastinya ini akan menjadi hal yang sangat menarik ya bagi Sobat PTPP semua dan menambah wawasan Sobat PTPP. Nah Pak, dari tugas pokok dan fungsi yang sudah dijelaskan Bapak tadi nih, hal apa saja sih yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan Subdirektorat Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan? Oke gini Mbak Endah, emang ini kan posisi baru ya, tapi alhamdulillah kita tahun 2023 kemarin kita sudah punya tuh petunjuk teknis. Kita sudah dibuatkan petunjuk teknis bagi pegangan teman-teman di tingkat kantor wilayah maupun di kantor pertanahan nanti apabila ingin melakukan kegiatan pendayagunaan ekonomi pertanahan. Nah terkait apa saja yang sudah dilakukan, karena tadi sudah dibahas ya, artinya substansi kegiatan kita kan ada dua, yaitu membangun basis data terus kemudian menganalisisnya. Nah terkait basis data itu kita bekerja sama dengan teman-teman di Pusdatin, Mbak Endah. Kita sudah punya tuh basis data ekonomi pertanahan. Itu bisa dilihat oleh teman-teman di seluruh kantah di Indonesia di statistik BPN Go ID. Jadi silakan coba akses di sana. Nanti ada tuh data-data pokok ekonomi pertanahan. Jadi kita bagi dua data ini, ada data pokok dan data pendukung. Tapi yang kita buat di database itu data pokok. Data pokok apa aja sih data pokok kita di ekonomi pertanahan itu? Kita punya data nilai tanah, Mbak Enda. Jadi kita punya data nilai tanah seluruh Indonesia, walaupun memang cakupannya belum seluruhnya, tapi hampir seluruh Indonesia punya data nilai tanah. Jadi teman-teman kalau pengen tahu di daerahnya, misalnya di Jambi misalnya gitu, pengen tahu rata-rata nilai tanah di Provinsi Jambi berapa sih? Ada itu, datanya sudah bisa kita lihat. Dan itu bisa diakses Pak sama masyarakat luas? Masyarakat luas mungkin masih terbatas ya, karena kita secara intern dahulu data-data itu. Karena untuk kepentingan analisis ini, bukan untuk kepentingan publik. Oh berarti kalau misalkan masyarakat biasa meminta data ke BPN itu bisa? Bisa, nanti itu ada prosedurnya, karena kita ada permohonan informasi nilai tanah seperti itu gitu ya. Terus data yang kedua, kita juga punya data jual beli, ini juga seluruh Indonesia juga, bagaimana kita lihat di sebuah wilayah transaksi jual belinya seperti apa, kita bisa lihat juga tuh.
Selain itu kita juga ada data PNBP, ada BPHTB, ada data hak tanggungan. Terus kenapa ini kita jadikan data pokok kita? Karena ternyata data ini dalam Renstra itu menjadi tolak ukur kinerja Dirjen PTPP kita ternyata. Jadi kegiatan-kegiatan di Dirjen kita itu diukur dengan data-data pokok ini, sehingga ini menjadi concern kita agar data base ini menjadi menjadi bahan teman-teman di daerah untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi pertanahan di wilayah. Nah, untuk kegiatan analisis sendiri sudah banyak yang kita lakukan, Mbak Enda. Analis pertanahan itu bagaimana kita ingin mengetahui sesuatu, terutama dampak ekonomi ya dari kegiatan pertanahan. Kita sudah melakukan berbagai analisis terkait dampak pembangunan, dampak pengadaan tanah dalam hal ini. Kita sudah pernah melakukan analisis dampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, kita lihat tuh bagaimana setelah ada nilai tanah sebelum ada bandara dengan setelah ada bandara. Nah, itu memang terjadi kenaikan signifikan tuh. Kita juga melihat dampak pembangunan tol. Waktu itu kita coba survei di daerah Desari, tol yang ke Depok ya itu ya. Itu mungkin teman-teman sering lewat tuh. Nah, kita analisis tuh ada berapa sih kenaikan nilai tanah di sana setelah dibangun tol gitu. Kita juga pernah melakukan analisis dampak yang di NTB itu balap motor tuh, Mandalika. Ya. Mandalika juga ada tuh. Kita pernah melakukan analisis. Nah, analisis seperti itulah terkait dengan dampak-dampak. Nah, selain itu juga di teman-teman di tingkat kantor wilayah sudah banyak juga tuh yang sudah melakukan pendayagunaan ekonomi pertanahan, melihat tren land economy value added-nya gitu. Bagaimana kegiatan pelayanan pertanahan itu memberikan value added ya, seperti Pak Menteri kita kan sering ngomong tuh, dari kegiatan PTSL sekian triliun hak tanggungan segala macam. Nah, itu bisa dilihat per 5 tahun tuh di teman-teman di provinsi. Ini juga nanti bisa berkaitan dengan relevansi pertumbuhan nilai tanah dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut gitu. Itu menarik tuh, Benda. Nanti apabila perlu data-data itu teman-teman bisa lah ngobrol dengan kita di Direktorat Penelitian dan Ekonomi Pertanahan. Selain itu kita juga ada beberapa kantor wilayah itu mereka melakukan analisis, namanya analisis tematik, Mbak. Jadi analisis tematik ekonomi pertanahan ini tergantung kekhasan ya, keunikan di daerah masing-masing, di wilayah masing-masing. Nah, misalnya ini ada di Bali dan Jambi, mereka itu melakukan analisis membandingkan bagaimana nilai transaksi misalnya dengan nilai tanah dan nilai NJOP. Nah, ternyata dari hasil penelitian memang nilai transaksi itu masih banyak yang terjadi di bawah nilai ZNT ya. Kalau ZNT kita katakan nilai pasar, karena kan nilai ZNT itu nilai hasil survei, nilai pasar di sebuah wilayah. Ternyata nilai transaksi itu masih banyak yang di bawah tuh, karena dia acuannya masih NJOP, dan nilai NJOP kalau dibandingkan dengan ZNT gapnya terlalu jauh ya. Nah, itu menarik. Selain itu juga di DKI Jakarta itu mereka pernah melakukan analisis bagaimana hak tanggungan yang meningkat terus setelah adanya kegiatan PTSL misalnya. Kalau dulu belum bersertifikat, sekarang setelah sertifikat itu akses ke perbankan mungkin bisa lebih cepat dan terpercaya lah gitu ya. Itu juga pernah dilakukan di teman-teman di DKI. Kalau di Kalimantan Timur tuh mereka pernah mengkaji, menganalisis pengaruh isu IKN. Waktu awal-awal isu IKN itu, tapi yang diperhatikan bagaimana tren setelah ada isu itu, perkembangan nilai tanah di kawasan terdekat sekitar IKN dibandingkan dengan yang jauh dengan IKN gitu. Ternyata betul, setelah ada isu IKN itu peningkatan nilai tanahnya tinggi di sana. Nah, ini menarik gitu. Selain itu nanti ada di
Sulawesi Selatan itu mereka menganalisis pengaruh ngebangun jalan kereta ya di Maros ya. Oh iya. Nah, di Maros itu juga bagus tuh. Jadi setelah ada kereta itu kan transportasi dari Makassar ke Maros itu lebih cepat. Lebih cepat. Sehingga perkembangan ekonomi juga bisa lebih cepat. Nah, banyak lagi yang sudah kita lakukan. Nanti hasil-hasil itu nanti akan kita simpan di web yang mungkin nanti insya Allah teman-teman bisa lihat lah hasil-hasilnya. Bisa untuk kepentingan berbagai hal itu, untuk penelitian atau untuk yang lagi nyusun tesis misalnya, nyusun disertasi, bisalah nanti ngobrol-ngobrol dengan kita gitu Mbak Enda. Dan teman-teman Sobat PTPP juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, langsung ke Pak Nurholis di kolom komentar juga nanti dibalaskan siap melalui tim humas Ditjen PTPP nanti tentunya melalui ya. tim humas juga bisa lah ya. Iya, jadi menarik sekali ya Sobat PTPP perbincangan kita ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan. Wah sekali itu. Dan pastinya sudah ada rencana kegiatan ke depannya ya Pak? Siap, Ya, pasti. apa saja sih Pak itu Pak? Jadi rencana ke depan mungkin kita akan terus mengembangkan ya juknis yang ada, karena sesuai kebutuhan saya kira makin ke depan makin banyak informasi yang banyak masyarakat butuhkan terhadap kegiatan pertanahan kita gitu. Jadi beberapa contoh saja mungkin ke depan yang terdekat kita kerjasama dengan teman-teman di IPB terkait dengan penilaian ekonomi kawasan. Nah itu juga kan jarang ya, malah belum ada yang menangani bagaimana kita menilai sebuah kawasan. Padahal ini kepentingannya banyak nih, seperti contoh kemarin ada kerugian timah itu ya, itu kan dinilai kerugian lingkungan segala macam, itu kan macam-macam kawasan tuh. Ya mungkin bisa nanti ke arah sana. Waktu dekat insya Allah kita juga akan bekerjasama dengan teman-teman akademisi lah, khususnya di IPB mungkin ya, yang mungkin banyak ahlinya di bidang penilaian ekonomi kawasan Mbak. Karena ini kelihatannya juga banyak yang membutuhkan skill bagaimana kita menilai sebuah kawasan gitu, secara ekonominya gitu ya. Dan yang kedua kita juga sedang mencoba kerjasama dengan teman-teman di ITB, Institut Teknologi Bandung, terkait dengan analisis tensi investasi gitu. Itu kita mencoba melakukan analisis spasial dengan mengoverlaykan peta-peta yang itu data pertanahan kita Pak, seperti data EDTR, data nilai tanah kita, data status hak atas tanah, data bencana lah, data infrastruktur jalan segala macam. Itu ketika digabung, dianalisis itu menarik tuh. Ketika kita nanti mencari potensi lokasi investasi yang ideal di sebuah wilayah. Nah itu pun akan kita bangun ke arah sana. Selain itu banyak analisis tematik lain lah yang sesuai kebutuhan di masyarakat, bisa kita tangkap kebutuhannya seperti apa, nanti kita melakukan analisis tematik tertentu. Dan terakhir memang yang paling kami usahakan ini agar hasil-hasil analisis ataupun data kita mudah diakses oleh teman-teman baik di tingkat kanwil maupun kantor pertanahan. Kita ingin semua ini bisa digabungkan di sistem informasi yang ada di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. Kita kan sudah punya tuh Mbak, sistem informasi penilaian tanah, Sipenta ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan Sipenta. Nah mudah-mudahan nanti di Ekonomi Pertanahan kita gabung di sana. Nanti kita coba buat dashboard khusus ekonomi pertanahan. Jadi kita hasil-hasil penelitian, database kita simpan di sana. Nanti teman-teman juga ketika di kantor pertanahan atau di tingkat kantor wilayah melakukan ada hal menarik ketika menganalisis kegiatan pertanahan kita dan memiliki dampak yang positif bagi negara maupun bagi masyarakat, silakan diinformasikan dan kita simpan di dashboard Sipenta terkait ekonomi pertanahan, sehingga bisa diakses tuh mudah nanti oleh teman-teman. Ya doakan saja lah semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Mbak Enda. Nah itu dia perbincangan menarik kita bersama dengan Pak Nurholis terkait tupoksi dan juga rencana kegiatan di Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, terkhusus di Subdirektorat Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan. Terima kasih telah menonton podcast Dig In PTPP, dialog interaktif pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di
Ditjen PTPP, dan juga saksikan terus next episode dengan pembahasan yang juga sangat menarik tentunya. Sampai jumpa lagi Sobat PTPP, dadah!